kita tuh harus jadi superior. Kita bahagia, kita tuh nggak akan bahagia terus. Dan kita sedih, kita tuh nggak akan sedih terus. Jadi ya udah, let it flow aja. Friends love itu emang nggak bisa dipungkiri. Seorang anak remaja SMA itu pasti semua ngalamin. Halo semuanya, welcome to Super Stage. So, semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan bahagia, dan pastinya di sini aku juga bahagia banget karena narasumber kali ini adalah anak muda dengan segudang prestasi yang pastinya memotivasi kita sebagai anak muda untuk terus berkembang. So, di sini ada Kak Caca. Boleh Kak Caca kenalin diri dulu? Halo, nama aku Salsasya Putri. Kalian boleh panggil aku Caca. Aku taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Dan mungkin kalau misalnya sama kayak mahasiswa itu aku semester 6. Oke, jadi Kak Caca ini dulu adalah senior karate aku di tahun sebelum 2020. Pokoknya kita dulu itu sering latihan bareng, dan Kak Caca yang bantu aku buat latihan karate. Dan sekarang dia udah hebat banget bergabung dengan angkatan imigrasi. Jadi Kak Caca boleh dong sharing gimana sih kakak bisa terpikirkan bergabung ke dalam Politeknik Imigrasi. Terus apakah emang itu udah cita-cita kakak dari dulu atau gimana? Jadi first of all aku nggak pernah membayangkan kalau aku bisa sampai di sini ya, San. Maksudnya aku pakai seragam sekolah di Politeknik Imigrasi itu sebenarnya aku itu all of my mind gitulah. Pokoknya aku nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi sebenarnya aku masuk Politeknik Imigrasi pun sebenarnya cuma coba-coba, karena aku memang punya cita-cita untuk menerusin sekolah di luar. Karena kebetulan sebenarnya aku udah diterima di salah satu sekolah di luar, tapi orang tuaku mungkin agak berat ya buat orang tua, maksudnya ngelepasin anaknya apalagi perempuan di luar negeri. Jadi mereka coba saranin, bisa nggak, ada nggak yang masih di wilayah-wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, bisa nggak? Mereka selalu bilang kayak gitu. Dan kebetulan ada nih temen aku yang rekomendasiin soal Politeknik Imigrasi ini. Dulu kan namanya Akademi Imigrasi, nah sekarang namanya Politeknik Imigrasi. Jadi aku coba, dan kebetulan aku punya background karate, yang maksudnya kan ini semi militer sekolahnya, dan aku ngerasa kayak oh ya coba aja bisa kayaknya. Kalau untuk fisik atau samapta kayaknya bisa. Jadi coba alhamdulillah lolos sampai sekarang udah jadi taruna. Iya, jadi FYI gengs, selain Kak Caca ini keren gitu dalam fisik dan tes samapta karena backgroundnya kita juga sama-sama karate, Kak Caca ini juga termasuk berprestasi di SMA-nya. Dulu tuh aku inget banget Kak Caca ini sempat beberapa kali dikasih apresiasi sama guru karate aku karena dia tuh berhasil tiga besar dalam semester di SMA gitu. Jadi emang aku seneng banget sama Kak Caca karena selain di non akademiknya juga sama-sama bagus. Jadi keduanya itu seimbang. Oh ya, Kak Caca, kalau nggak salah dulu pernah menang Asia Pasifik ya? Iya, karate. Boleh nggak itu di sharing itu ceritanya gimana? Boleh sih. Jadi itu 2015. Jadi kan kita punya ini ya, San, karate alirannya Gojuka. Nah, itu tuh Gojuka itu memang komunitasnya itu masih teratur. Jadi sampai internasional pun ada. Jadi kejuaraan Gojuka ini dari Jawa Barat, Indonesia sampai internasional juga ada. Kebetulan ikutin Jawa Barat menang, terus lanjut ke nasional. Nasional waktu itu juara 2. Karena Indonesia kebetulan jadi tuan rumah Asia Pasifik, jadi yang juara 2 nih bisa diikut-sertakan untuk internasionalnya Asia Pasifiknya. Jadi ikut, itu kebetulan kata bergu jadi tim, dan kebetulan alhamdulillah juara 2. Kita ngalahin Iran sempat di semifinal. Oh, berarti ngalahin Iran di semifinal. Ya. Itu di tahun berapa ya, Kak? Tahun 2015. Oh, 2015. Keren banget sih Asia Pasifik. Itu di mana sih, Kak? Nggak salah tandingnya? Di Popki bukan? Iya, Popki Cibubur ya. Oh, iya. Di situ aku belum gabung sih kayaknya deh. Iya, belum. Itu emang keren banget. Kak Caca dengan timnya itu bisa ngalahin Iran dan juara 2 se-Asia Pasifik ya, bener ya? Itu keren banget. Terus kan kakak pasti selama 3 tahun ini
lewatin banyak tantangan dan pastinya banyak challenge dari sekolah gitu, dari pendidikan kakak yang harus kakak penuhi. Kira-kira ada nggak sih kayak suka duka kakak selama 3 tahun ini bergabung dalam Politeknik Imigrasi, dan apa sih mungkin yang menjadi tantangan baru buat kakak ke depannya gitu? Kalau suka duka sih banyak banget pastinya. Maksudnya ini sekolah yang dulu aku SMP SMA aku nggak pernah berpikir kalau ada loh sekolah kayak gini, yang misalnya kita banyak dilatih fisiknya, banyak fisik juga, akademis juga. Jadi kita nih dituntut untuk jadi seseorang yang nggak cuman average, kita tuh harus jadi superior di sini. Jadi aku ngerasa banyak banget sih, apalagi kan di sini ada angkatan aku, maksudnya kebersamaan. Kalau dukanya sih mungkin nggak ada sih, jadi itu aku jadikan sebagai kenangan aja. Jadi kalau misalnya satu hal yang memang kita nggak suka atau kurang enak di kita, tapi kita udah lewat nih, nah itu jadi kenangan, jadi cerita San. Akhirnya kita kayak ketawa-tawa aja ya sama teman sangkatan, oh ternyata kita pernah kayak gini ya, kita pernah kayak gini ya, kayak gitu sih San. Oke, kembali lagi nih ke awal mula kakak bergabung ke Politeknik. Itu kan kakak ngelawan ribuan orang ya, bener gak sih? Bener. Aku pengen tahu deh kakak, gimana perjuangan kakak bisa sampai terkumpul berapa ya kak biasanya di akhir? Aku 300. Jadi 300. Sekitar 10 ribuan, lebih dari 10.000 pendaftar yang keterima 300 di angkatan aku. Wah, itu bisa nggak kakak ceritain itu gimana aja tesnya, perjuangannya, atau mungkin yang sampai sekarang kakak gila gue bisa ngejalanin ini, boleh deh kak sharing. Sebenarnya kalau tes itu kan banyak ya, maksudnya ada beberapa tahap dan itu sistemnya gugur. Jadi kita misalnya satu tahap kita nggak lolos, ya udah kita nggak bisa ikut tes selanjutnya. Jadi ada beberapa tes. Yang pertama itu SKD, CAT, itu dari BKN, itu yang kayak akademisnya. Terus ada nanti tes kesamaptaan, itu kayak fisik kita, kesehatan, tes psikotes. Terus habis itu PFK atau wawancara itu. Nanti terakhir ini kita bakal diwawancara sama pejabat Kemenkumhamnya. Nanti kita bisa menunjukkan apa bakat dan kelebihan kita. Dan kebetulan di situ aku kan memang karate. Jadi aku menunjukkan bakat karate aku sekaligus sama piagam prestasi. Karena kita diizinkan untuk membawa piagam prestasi kita untuk ngedorong kita nih biar bisa lolos dan bisa dilantik jadi taruna. Gitu sih. Oke, berarti kakak poin plusnya itu karena kakak juga berprestasi dalam karate, jadi mungkin istilahnya ada yang bisa dilihat plus dari kakak, jadi kakak kepilih gitu ya, bener ya? Berarti kakak pasti dalam kita ngejalanin karate gitu ya, misalnya pertandingan gitu-gitu kan kita pasti nggak setiap kali itu kita pasti menang, kadang bahkan bawa tangan kosong tanpa piagam atau bahkan cuma juara 3 bersama kan ada tuh ya. Kadang kan kita suka sedih gitu-gitu ya. Nah itu kakak sendiri gimana akhirnya kakak bisa terus semangat gitu, bisa terus fokus walaupun pastinya banyak kegagalan yang pernah kakak alamin gitu. Kalau aku sendiri sih aku mikir kayak gini San. Ini yang benar-benar aku pegang. Maksudnya kita bahagia, kita tuh nggak akan bahagia terus. Dan kita sedih, kita tuh nggak akan sedih terus. Jadi ya udah let it flow aja. Toh dunia ini emang masih berputar gitu, dan selagi kita ada kesempatan, yang penting apa, kita do our best gitu. Maksudnya kalau misalnya kita udah ngelakuin hal itu maksimal dan ternyata hasilnya gak seperti yang kita inginkan, ya udah, kenapa gitu, toh kita udah melakukan hal itu maksimal. Karena kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu itu ya harus buat diri kita. Yang penting aku udah ngerasa, oh aku udah maksimal, aku udah lega, toh nanti hasilnya gimana juri yang menentukan. Itu kan berarti balik lagi ke rezeki kita kan, entah itu rezeki kita atau enggak, yang penting kita udah do our best, kayak gitu sih. Iya benar. Jadi memang kalaupun kita gagal itu istilahnya biasalah dalam pertanian itu gagal, dan emang justru itu jadi jadi motivasi kita. Wah gue udah gagal kali ini, gue maunya ke depannya gue bisa lebih baik lagi. Gue nggak harus menang, tapi setidaknya pertandingan kita ataupun gerakan kita lah istilahnya, kalau di karate itu istilahnya lebih bagus lagi, atau kayak kalau kita kan istilahnya dulu tuh powernya gitu kan, itu sering banget kadang kayak aduh udah capek banget gitu,
kadang latihan gitu, powernya, speednya gitu, udah diteriak-teriakin, disuruh latihan itu udah capek banget. Tapi emang di situ justru di situ ceritanya, gila dulu gue latihan sampai segini, ini hasilnya loh gitu. Makanya kayak Kak Caca sekarang latihan dulu capek banget, bisa berapa jam latihan, apalagi istilahnya kalau karate itu pasti gurunya itu keras lah istilahnya kan, karena kan ngebentuk kita gitu. Iya. Belum lagi itu bukan latihan fisik tapi latihan mental juga, dibentak-bentak ya kan. itu emang jadi pelajaran banget sih sampai saat ini. Mungkin Kak Caca udah ngeliat hasilnya, oke, gue bisa bergabung ke dalam Politeknik Imigrasi dan istilahnya abis dari sini gue udah jelas lah mau kemananya, ataupun udah jelas lah kegiatan-kegiatan gue abis ini tuh istilahnya nggak yang bingung lagi gitu loh. Sekarang itu kan masalahnya itu ya Kak, banyak yang orang yang abis lulus itu bingung atau gimana, dan dengan bergabung ke politeknik gini, ke sekolah-sekolah kedinasan, itu sebuah perjuangan yang bagus banget, yang keren banget. Oh ya, aku juga pengen nanya nih. Kemarin itu aku kalau nggak salah lihat di snapgram Kak Caca ada kegiatan yang keluar kota, itu apa ya Kak? Nah itu tuh, jadi kalau di Politeknik Imigrasi ini, kita Taruna setiap tahun itu bakal ada praktek. Jadi tingkat 1 itu namanya praktek pengenalan lingkungan, praktek pengenalan lapangan. Yang kedua itu praktek PKL, praktek kerja lapangan. Yang ketiga itu KKN, dan yang keempat itu job training. Nah itu tiap tahun. Jadi selama kurang lebih 1 bulan, di dalam 1 tahun itu ada praktek. Nah biasanya itu kami tuh disebar ke seluruh Indonesia, ke UPT Imigrasi. Kemarin tuh aku kebetulan KKN-nya di Tanjung Pinang, kayak gitu sih. Oke. Terus Kakak itu kalau boleh tahu, itu Kakak di sana ngapain aja sih? Kan aku nih sebagai istilahnya orang awam yang belum tahu kegiatan Politeknik Imigrasi itu ngapain aja. Boleh Kakak sharing kegiatannya gimana? Kalau misalnya untuk kegiatan sih, kita benar-benar mempraktikkan apa yang kita pelajari. Kan Politeknik Imigrasi ini diploma ya, maksudnya, dan kita nanti terjun langsung ke dunia pekerjaan. Jadi di kampus ini kan kita lebih banyak teori-teori, materi yang dikasih sama dosen, tapi di kantor imigrasi ini kita langsung belajar praktek. Kita biasanya nanti ada penanggung jawab atau koordinatornya, nanti kita dibagi setiap hari apa, dapat di seksi lalu lintas keimigrasian, atau nanti ke penindakan dan pengawasan keimigrasian, gitu sama. Oke. Dan itu memang Kakak itu by the way, Kakak sendiri yang milih ke Tanjung Pinang atau memang udah diarahin ke sana gitu? Kalau untuk pokoknya setiap tahun itu beda ya. Biasanya itu sesuai SK disebar dari sekolah. Tapi tahun kemarin itu kebetulan boleh untuk memilih asalkan kita udah tahu tempat tinggalnya gimana, jelas atau enggak. Dan kebetulan di sana biasanya para taruna ini kalau misalnya di luar daerah itu, nanti dari kantor imigrasinya bakal nawarin rumah dinas gitu, rumah dinas yang kosong ditempatin sama taruna. Jadi taruna kan lebih dekat ke kantor imigrasi, karena rumah dinas itu bisa masih satu komplek gitu kan sama kantor. Kayak gitu. Berarti yang Tanjung Pinang ini Kakak pilih sendiri, betul? Iya, aku pilih sendiri. Kalau boleh tahu alasan memilih ini apa? Memilih Tanjung Pinang? Soalnya kan aku lihat ini Tanjung Pinang itu sebenarnya apa ya, border, bener-bener perbatasan negara kan, dekat Singapura, dekat Malaysia. Tapi ternyata pas kesana kan COVID, jadi migrasi ini kan subjeknya kan warga negara asing, dan sementara kita lagi cross border, jadi ya jadi sepi aja warga negara asingnya. Padahal sebenarnya tujuan aku kesana adalah cari-cari judul juga sih, kebetulan untuk tingkat 4 kan mau skripsian. Jadi aku merasa kalau di sana nih benar-benar border dan bisa banyak ilmu. Aku juga ngerasa di sana banyak ilmu, dan kebetulan di Tanjung Pinang ini ada rumah detensi imigrasi pusat. Jadi di sana itu banyak warga negara asing yang didetensi, gitu sih. Oke. Oke, dari tadi kita udah bahas tentang Politeknik Imigrasi. Aku pengen tahu nih, menurut Kakak perbedaan Politeknik Imigrasi dengan fakultas atau universitas biasa itu apa sih Kak? Kan istilahnya Kakak nanti lulus sama-sama lulusan S1 nggak sih? Setara S1? Setara S1. Iya, berarti perbedaannya apa sih gitu? Kalau perbedaan yang mencolok itu adalah
Insya Allah kami itu lulus langsung CPNS keimigrasian. Jadi kalau misalnya mungkin di beberapa PTN lulus masih harus cari kerja lagi kan San. Nah kalau kami ini alhamdulillah nanti langsung dapat nih ditempatkan di mana, langsung dapat SK untuk ditempatkan di mana. Tapi memang masih jadi CPNS untuk beberapa waktu dulu, baru nanti langsung dilantik jadi CPNS golongan 3A. Gitu. Oh, oke. Kalau CPNS golongan 3A itu istilahnya tetap gitu ya, apa gimana? Iya, kalau CPNS itu prosesnya. Kalau PNS-nya itu nanti udah golongan 3A. Kalau PNS itu kan banyak golongan-golongan yang kan. Nah, ini insya Allah kita lulus langsung 3A. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi emang mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman juga. Kalau kita berhasil gitu istilahnya masuk ke sekolah kedinasan itu istilahnya bukan privilege sih, tapi emang itu udah jadi sistemnya memang lulus dari sekolah kedinasan seperti Politeknik Imigrasi, Angkatan Militer gitu-gitu ya. Itu lulusnya istilahnya udah siap kerja gitu. Jadi memang bisa jadi gambaran sih buat teman-teman nih yang masih bingung. Aduh gue bingung nih mau masuk mana. Boleh dicoba banget Politeknik Imigrasi dan sekolah-sekolah kedinasan lainnya karena yang tadi itu dibilang keuntungannya adalah siap bekerja gitu ya Kak? Benar. Oke. Oh ya, kan Kakak udah ngejalanin istilahnya tahap-tahapan yang cukup berat gitu ya istilahnya dari mulai Kakak dulu karate gitu-gitu terus tahap-tahap buat Politeknik Imigrasi gitu ya. Kalau boleh tahu nih, pasti kan Kakak ada istilahnya problem-problem eksternal gitu ya. Iya. Masalah-masalah istilahnya waktu misalnya dulu nih karate nih misalnya dulu kayak ada problem pertemanan ataupun problem cowok gitu ya namanya anak SMA dulu ya kan benar. Itu gimana Kakak bisa terus semangat gitu meskipun kayak aduh gue udah males banget nih misalnya istilahnya circle buat gue berjuang menggapai cita-cita gue aja ini udah nggak enak gitu ya. Cuman kadang mau nggak mau karena gue pengen menggapai cita-cita gue nggak peduliin lah itu circle kan istilahnya. Nah itu gimana cara Kakak buat terus fokus gitu menggapai cita-cita Kakak? Kalau aku sih lebih ke aku nih tipe orang yang aku tahu goals aku apa dan aku tahu gimana caranya aku mencapai goals aku gitu kan. Jadi aku lebih ke arah memang sih maksudnya ke distract sama hal-hal kayak gitu ya. Friends love itu emang nggak bisa dipungkiri seorang anak remaja SMA itu pasti semua ngalamin. Tapi itu jadi titik balik gitu. Aku pernah ada satu kejadian yang memang itu jadi titik balik menuju aku yang dewasa gitu. Aku tadinya orangnya yang apa-apa aku harus ayo dong sama teman-teman, aku ngajak teman apa-apa sama teman gitu. Tapi setelah kejadian itu aku merasa kayak oh ternyata aku bisa loh apa-apa sendiri, aku bisa ini sendiri A B C D aku bisa ternyata sendiri. Jadi aku ngerasa aku udah punya goals dan gimana caranya aku harus bisa mencapai goals aku itu kayak gitu sih. Iya betul banget apalagi namanya kita di dalam suatu komunitas ya istilahnya kita dulu komunitas karate itu pasti banyak orang dengan beragam karakter yang pastinya nggak cocok satu sama lain gitu ya. Cuman justru kadang makanya dibilang teruslah kayaknya berbuat baik gitu teruslah kita berbuat baik supaya nanti kelihatan hasilnya mana yang benar-benar dia fokus dengan tujuannya tanpa memperdulikan masalah-masalahnya dan justru itu jadi poin plus buat dia di akhirnya nanti karena dia udah mengalami istilahnya mungkin masalah di circle pertemanan yang tadi yang justru bikin dia lebih dewasa untuk menghadapi masalah-masalah ke depannya gitu ya Kak? Benar. Oke deh. Jadi gitu teman-teman kita memang sebagai anak muda pastinya nggak jarang dapat masalah-masalah apalagi anak muda ini belum stabil ya emosinya. Iya. Terus jadi kita banyak belajar banget dari Kak Caca gimana cara dia buat terus semangat menghadapi kegiatan-kegiatannya yang pastinya aktif banget dan terus nggak ke distract gitu dengan masalah-masalah yang ada dan terus stay positif selalu berbuat baik supaya hasilnya pun kita juga mendapatkan yang baik gitu ya Kak Caca ya. Bener banget San. Oke deh, jadi kali ini kita segini dulu aja gengs karena aku udah mendapatkan informasi dan motivasi yang bagus banget, yang cukup banget
yang pastinya bikin kita semua yang dengar itu terus semangat. Dan aku juga yakin teman-teman di luar sana pasti udah tahulah caranya buat tetap positif, buat tetap semangat supaya kita sebagai anak muda bisa berkembang terus, supaya kita sebagai anak muda bisa fokus kepada tujuan kita sehingga kita bisa mencapainya dengan baik. Betul ya Kak Ca? Betul, Sa. Oke deh, thank you banget Kak Caca buat hari ini udah luangin waktunya. Semoga kita di kemudian hari kita bisa ketemu lagi gitu ya buat sharing-sharing. Pasti kan tahun depan Kak Caca udah skripsian ya, betul ya? Ya, benar udah tingkat 4. Oh gitu. Wih deh, berarti nanti kita bakal sharing-sharing lagi sih. Kak Caca nih skripsian nih gimana nih kabarnya gitu ya. Boleh. Oke deh Kak Caca, thank you untuk hari ini. Semoga Kak Caca selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke deh. Bye Super Stage. Semoga di episode selanjutnya kita bisa mendapatkan informasi yang pastinya sama-sama bagus seperti hari ini dan lebih baik lagi.